Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Back Study English. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 8 chapter 2, yaitu tentang starting willingness. Kemarin kita udah belajar starting capability ya. Sekarang kita akan belajar tentang starting willingness, yaitu willingness adalah ungkapan untuk mengekspresikan suatu kesediaan dan kesiapan untuk melakukan sesuatu pada masa sekarang maupun masa lalu. Ya, jadi willingness itu kata lainnya kata dasarnya adalah will, yaitu akan, berarti sedia ya, kemauan atau kesiapan. Willingness in the present, yaitu pada masa sekarang, yaitu kata yang dipakai adalah will, atau bentuk dari negatifnya adalah want, yaitu sama dengan will not ya. Rumus: subject will plus verb 1 plus bla bla bla, bisa objek, bisa adverb ya, bisa adjective. Itu yang kalimat yang positif. Sekarang yang negatifnya adalah subject plus want not plus verb 1 ya. Terus kalimat interrogatifnya adalah will subject plus verb 1 plus bla bla bla. Jadi untuk positif, yaitu contoh, I will take you to the airport ya. Saya akan menjemputmu di bandara ya. Will take ini adalah sebuah kesanggupan ya, yaitu starting willingness ya. Jadi saya akan, dia menyanggupi akan menjemput kamu di bandara. Kita masuk ke negatif. Contohnya, I will not take you to the airport. Saya tidak bersedia menjemputmu di bandara. Yang interrogatif, will I take you to the airport? Bersediakah saya menjemputmu di bandara? Yang bentuk interrogatifnya, kalau dijawab yaitu yes dan no. Kalau yes itu you will, kalau no itu you want ya. Jadi pahami ya. Jadi ini adalah rumus in the present dari starting willingness, itu memakai kata will atau will not. Nah, contoh lain dari will adalah yang willingness, yaitu kesediaan atau kesanggupan. Contohnya adalah my brother is talented. He will paint the wall your home if you allow ya. Jadi kesanggupannya adalah saudara laki-laki saya adalah seorang yang multi talent ya, bisa apa aja. Dia bersedia melukis tembok rumahmu jika kamu mengizinkan. Ya, jadi bisa menunjukkan kemampuan pribadi seseorang ya. Will paint ya, kesediaan untuk melukis. Yang kedua, he will walk 2 kilometers to his school. Dia akan berjalan 2 kilometer ke sekolahnya. Jadi dia kesanggupan untuk berjalannya. Jadi willingness ini adalah will walk. Terus selain itu, contoh yang ketiga ini, he is willing to leave for Borneo to get a job ya. Kata lain bisa juga menggunakan willingness bila itu menggunakan willing ya, tambahan ing. Tapi syaratnya kalau menggunakan willing itu harus diikuti to ya, dan sebelum willing itu harus menggunakan to be. He is, nah is di sini adalah to be nya. Jadi he is willing to leave for Borneo. Jadi willingness-nya adalah willing to leave ya. Dia bersedia pergi ke Kalimantan untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, ingat ya, boleh menggunakan will plus verb ya, atau will plus ing plus to ya. Jadi ada to be, setelah itu willing, setelah itu ada to. Itu yang willingness. Yang unwillingness atau repulse, ketidaksanggupan atau penolakan ya. Contohnya ialah Rudy doesn't come to my party.
Ini O-nya kelebihan ya, maaf. I will not answer your phone calling. Rudy tidak bisa pergi ke pestaku. I won't not answer. Nah, ini saya tidak ingin menjawab panggilan teleponnya. Penolakan ya, I won't not answer itu adalah reverse-nya atau unwillingness. Contoh yang kedua, my car won't not start. I will have to take the bus. Mobil saya tidak mau berjalan. Saya harus naik bus. Nah, ini di sini I won't start ini adalah unwillingness atau reverse-nya. Dipahami ya? Contoh yang kedua, in the past, yaitu willingness di masa lampau, itu menggunakan would atau would not ya. Rumus yang pertama ini yang positif, itu rumusnya subject would plus verb 1. Contoh kalimatnya, she would wash the plate yesterday. Dia bersedia mencuci piring-piring itu kemarin ya. Jadi si ini sebagai subjeknya ya would, terus was itu adalah verb 1-nya. Jadi ciri-ciri dari masa lampau yaitu ada kata yesterday ya, time signalnya, yaitu keterangan waktunya yaitu kemarin. Kejadiannya sudah terjadi ya. Yang negatif, subject plus would not plus verb 1. Contoh kalimatnya adalah she would not wash the plate yesterday. Dia tidak bersedia mencuci piring-piring itu kemarin. Rumus yang ketiga yaitu interrogatif, would plus subject plus verb 1. Contoh kalimatnya yaitu would she wash the plate yesterday? Sediakah dia mencuci piring-piring itu kemarin? Ya, ini yang bentuk interrogatif. Nah, jadi kalau dijawab itu yes, she would atau no, she would not. Ya, jadi ya dia bersedia atau no, tidak, dia tidak bersedia. Jadi ini willingness in the past di masa lampau itu menggunakan kata would dan would not dan rumus-rumusnya ya. Contoh dari would dan would not. Yang willingness, yang bersedia. Tom wants final exam. He would study hard for it. Tom telah lulus ujian. Dia bersedia belajar dengan keras untuk itu. Jadi kesediaan untuk belajar dengan keras. Jadi hasilnya Tom lulus ujian. Ini yang willingness. Yang contoh kedua, she was a kind person. She would always help anyone. Dia adalah seseorang yang baik. Nah, atau dia selalu bersedia menolong orang lain. Di willingness dia bersedia ya menolong ya. Bisa menunjukkan pribadi seseorang. Yang unwillingness atau reverse, ketidaksanggupan ya. Contohnya, I was late to the school. I would not set alarm. Saya terlambat ke sekolah. Saya tidak mengatur alarm. Contoh yang kedua, my sister got a scholarship, but she would not take it. Saudara perempuan saya mendapatkan beasiswa, tetapi dia tidak mau mengambilnya ya. Jadi ketidakmauan ini karena dia tidak mau padahal dia mendapatkan beasiswa. Jadi penolakan atau reverse atau unwillingness. Ini contoh dari would atau would not. Exercise ada 3 ya. Give your response to the situation. Jadi berikan responmu kepada situasi seperti di bawah ini. Ada 1, 2, 3 ya. Mr. Budianto, excuse me, could you be kindly helping me with this heavy bag? Jadi ada Mr. Budianto ya, yang
meminta bantuan. Permisi, dapatkah kamu dengan senang hati membantuku dengan tas yang berat ini? Petunjuknya yang di dalam kurung itu, you say you will be glad to help. Ya, you will berarti ini willingness ya. Kamu menerima bantuannya. Jadi jawabannya kamu berkata kamu menerima dengan senang hati untuk membantu. Jawaban dari respon dari situasi ini adalah I would be glad to help with your heavy bag. Saya bersedia dengan senang hati untuk membantu dengan tas beratmu. Ya. Jadi kuncinya adalah di you will. Kamu bersedia. Kenapa ini pakai would bukan pakai will? Ya. Karena di sini ada kata could dari pertanyaannya tuh. Excuse me, could. Could di sini menunjukkan past ya. Jadi kalau menunjukkan past tense ya, masa lampau, jadi menggunakan would ya. Bisa dipahami ya. Homework ini PR ya. Number 2 and 3. Nomor 2 dan 3 silakan kalian kerjakan. Nomor 2 itu ada Anna. Can I have you taking that book upstairs? Kuncinya di dalam kurung ya. You refuse. Kamu menolak ya. Jadi termasuknya ini adalah unwilling. Nah, jadi kita menggunakan apa? Kira-kira pakai simple present atau simple past. Nah, kuncinya ada di can ya. Ini keywordnya ada di can. Berarti nomor 2 ini adalah simple present ya. PR. Nomor 3. Your sister let me help you to cook that vegetables. Nah, di sini ada you accept. Your sister help with Lisa. Nah, ada accept ya. Berarti menerima ya. Nomor 3 ini termasuk willingness. Bisa dipahami ya. Mudah-mudahan nomor 2 dan nomor 3 kalian bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik juga. Sebelum Bapak akhiri, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Bye.